Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Ngobrol bareng di warung kopi, saudaraku. Ya. Nah, kemarin kita ngobrol bagaimana kematian, kebangkitan itu membuat hancurnya manusia daging, lahirnya manusia roh. Atau kalau boleh saya terjemahkan dari tulisan Bosmani ya, hamba Tuhan yang di Shanghai. Itu buku itu menjadi terkenal pada masanya. Mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Itu lahirlah buah-buah roh. Kasih, damai sejahtera, kebaikan, dan sebagainya sampai di bawah. Sampai penguasaan diri. Atau kalau boleh kita bicara tentang firman Allah, mencapai kedewasaan penuh seperti Yesus. Gitu. Nah, kita coba mulai kupas nih. Untuk firman Allah kita belajar apa sih artinya titik terendah Yesus yang juga sering kita alami. Kita yang terpanggil dan terpilih, tapi banyak yang gagal. Semua murid lari. Gitu. Tapi berdasarkan waktu, mereka akhirnya menerima jalan salib itu. Ada yang mati terbunuh, dikulitin dan sebagainya. Cuman tinggal waktunya aja, saudaraku. Tapi yang gagal total itu Yudas. Bagaimana menukarkan panggilannya dengan kehidupan, khususnya untuk masa depannya dengan dia beli ladang. Gitu, saudaraku. Karena tidak mau berubah karakternya, ditulis sering mencuri uang kas, berarti sebelum itu Yudas itu mencuri, ikut Yesus yang mencuri. Sampai akhirnya dia ternyata ingin mengendalikan hidupnya sendiri. Ya kalau boleh kita terjemahkan hari ini, banyak orang yang karakter buruk di masa lalu sebelum ikut Tuhan, sebelum mengenal Tuhan, sebelum pelayanan, sebelum diberkati Tuhan, itu karakternya buruk, saudaraku. Tapi terus berkembang, ketika ikut Yesus tetap berkembang. Akhirnya berbuahkan masa depan yang udah nggak mengandalkan Tuhan lagi. Gitu. Kejahatan mencuri uang kas akhirnya menjual pelayanannya, menjual Yesusnya, gitu saudaraku. Ya, ditukarkan dengan uang. Waktu pelayanan tukar dengan waktu uang, waktu kerja. Jadi semuanya untuk uang, kenapa? Untuk masa depan. Yudas membeli ladang, akhirnya dia menyesal bunuh diri, saudaraku, masuk neraka. Gitu ya. Gitu. Kalau Saul beda lagi dengan konteks ini. Gitu. Karena nggak mau masuk pada kematian pengharapan diri sendiri untuk meletakkan pengharapannya sama Tuhan. Masa depannya di dalam tangan Tuhan, pemakaian Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan tuntun, Tuhan atur kehidupannya, gitu. Menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Gitu saudaraku. Nah, yuk kita lihat, kita tengok dulu ayat firman Tuhannya saudaraku. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Salome ini tidak pernah tertulis ya saudaraku ya. Kita juga mengenal namanya Matias. Ada beberapa tokoh-tokoh sebetulnya yang tertulis di Alkitab, tapi karyanya enggak kelihatan. Salome ada satu yang namanya Matias. Salome tidak tercantum apalagi, ya enggak terlalu penting. Matias itu akhirnya menggantikan Yudas. Matias ini orang yang dari awal Yesus pelayanan itu ada tertulis saudaraku. Sampai akhirnya Yesus mati, Matias itu selalu hadir. Tapi tidak pernah diperhitungkan. Orang-orang yang dipandang kecil, dipandang receh, ameh bahasa saya sendiri ya saudara. Lalu orang-orang yang tidak berarti karena Matias itu tidak pernah diajak omong Yesus. Ya, tidak pernah ada konflik, tidak pernah apa. Pokoknya ya dia hadir tapi kayak dia tidak ada. Ada dan tiada tidak diperhitungkan orang. Tapi ingat, Alkitab mencatat dari kisah Matias.
Matias itu menggantikan Rasul Yudas. Matias tidak tercatat lagi karyanya iya, tetapi Matias menjadi benih kayak Salome. Karena setelah Yesus mati, dipenuhi Roh Kudus, murid-murid tercerai-berai. Diaspora. Mereka ada sampai ke India dan sebagainya. Dan mereka menjadi benih Injil, di mana akhirnya pekabaran Injil, perkembangan pelayanan Injil, perkembangan gereja Tuhan sampai hari ini. Benihnya diawali dari mereka ini. 12 rasul, ya, 70 rasul sama 500 murid. Gitu, kurang lebih seperti itu saudaraku. 5.000 pengikut, kan gitu. Nah, Salome ini salah satunya yang mengiring Yesus, murid dia. Gitu, saudara. Tapi tidak ada nampak apapun, tapi dia menjadi benih. Gitu. Benih yang sama, Matias malah menjadi diresmikan, diangkat, tertulis di Alkitab menjadi rasul pengganti Yudas. Gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang tidak diperhatikan di pelayanan. Mungkin beliau-beliau ini ada di mega church atau beliau ini lulus sekolah ya, terus diutus saudaraku. Kamu pergi ke pedalaman, pergi desa ini, diutus menginjil. Saya mengenal ada yang namanya YPI Jalan Suci ya saudaraku, yang dipimpin oleh evangelis Edwin Stuf dari Amerika. Di mana melahirkan ribuan penginjil termasuk tokoh-tokoh Indonesia. Ya, itu nama-nama besar penginjil Indonesia itu dimuridkan oleh Edwin Stuf di YPI Jalan Suci Lawang. Ribuan penginjil lahir di sana saudaraku. Tapi Edwin Stufnya enggak nampak. Enggak terkenal, karyanya enggak ada. Tapi oleh karena pelayanan dia, yaitu Yayasan Pekabaran Injil, ya, yang dia dirikan, itu mendidik, mengajar, menjadikan banyak anak-anak muda akhirnya menjadi utusan-utusan Injil. Membangun gereja-gereja, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat-tempat yang memang belum ada. Kisahnya banyak karena saya kenal beberapa orang. Di mana diutus ke suatu tempat di Kalimantan, sebuah kota, kecamatan, kabupaten, sampai ke dusun. Itu numpang di rumah penduduk, enggak tahu makan apa, tapi akhirnya menjadi seorang pastor, lalu ada gereja di sana, saudaraku. Nah itu semua dari Yayasan Pekabaran Injil Lawang, YPI Jalan Suci Lawang, itu yang dipimpin oleh Edwin Stuf, yang memulai itu Edwin Stuf. Dia benihnya, tapi enggak terkenal. Itu saudaraku. Nah, ada orang-orang yang lulus dari seminari, lulus dari sekolah, lalu diutus oleh sekolah atau ikut yayasan-yayasan, belajar Alkitab sebentar, lalu diutus. Ada yayasan yang waktu itu dari Bogor, yang saya ingat namanya 5 Roti ya, saudaraku. Mereka mengutus. Lalu terjadilah namanya bla 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 bla, berdirilah gereja di sana. Berdiri pelayanan-pelayanan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada beberapa jiwa-jiwa dimenangkan dan sebagainya, saudaraku. Nah, itulah benih. Matias itu benih. Karena di mana Matias diutus, akhirnya Injil diberitakan di sana, berdirilah pelayanan di sana, termasuk Salome, saudaraku. Kita tidak bicarakan sejarah gereja ya, tetapi di mana diaspora terjadi, itu orang-orang yang tidak tercatat, yang cuma setul ada tercatat seperti Salome, orang-orang yang tidak dibicarakan khusus, tidak diajak bicara sama Yesus, itu semuanya jadi. Gitu saudaraku. Makanya di dalam dunia pelayanan, dunia kekristenan, itu nggak bisa patokan kita dengan yang nampak ini, saudaraku. Yang tidak nampak, yang kecil, itu juga dipakai yang sama. Tapi ukurannya bukan ukuran dunia, saudaraku. Bukan. Jadi bukan karena melayani atau mendirikan mega church, lalu dia istimewa. Enggak, saudaraku, enggak. Seumpama pohon ya, saudaraku ya. Pohon itu kan dari benih. Benih itu kan tidak nampak, saudaraku, tidak nampak. Dan benih itu yang mengeluarkan akar, tapi benih itu mengalami penganiayaan lebih dulu. Pohon tidak. Daun tidak. Buah tidak. Benih itu
harus terjemur kering, lalu diinjak-injak oleh hewan, masuk ke tanah, turunlah hujan, ada air, baru dia keluar akar, lalu dia bertumbuh jadi tunas. Tunas menjadi batang, batang mengeluarkan ranting, ranting mengeluarkan daun. Yang bagus kan daunnya. Batangnya enggak bagus. Apalagi benihnya, apalagi akarnya enggak kelihatan. Benih itu biji itu enggak bagus, enggak ada biji-biji itu yang bagus, saudaraku. Tapi daun, bunga dan buah itu bagus. Itu saudaraku. Nah, banyak orang terkecoh di sini. Pemikirannya, lalu pendapatnya, kekagumannya itu pada sesuatu yang nampak kasat mata seperti manusia duniawi. Jadi kalau bangunannya megah, segala sesuatunya indah, mahal, itu berbondong-bondong ke sana, itu hebat menurut mereka. Enggak. Daun itu tumbuh keluar, menjadi kering, lalu rontok, menjadi pupuk buat tanah. Bunga tumbuh, mekar, lalu rontok, habis. Cuma nanti dari situ tumbuh namanya biji. Untuk menjadi buah. Nah, tumbuh menjadi kuncup lalu menjadi buah, saudaraku. Nah, buah di dalam ada biji. Buah itu matang, jatuh ke tanah, busuk, bijinya yang menjadi pohon kembali. Buah sebagian jadi berkat buat makhluk yang lain. Biji satu, benih satu, menghasilkan daun yang tidak terhitung, bunga yang banyak, buah yang banyak. Kalau daun tidak. Sehingga kemegahan dunia tidak melahirkan apa-apa di kerajaan Allah, saudaraku. Jadi kalau sesuatu yang megah, wah, apalagi sekarang ya saudaraku ya, wah, panggung pertunjukan itu sama saudaraku dengan mimbar gereja. Jujur, bukan salah, sekali lagi tidak salah. Rumah Allah dibangun dengan emas itu enggak salah. Hizkia itu melapisi rumah Allah dengan emas, tapi emasnya diambil lagi loh. Ketika dia terkepung. Emas itu tidak punya jiwa, tidak punya pendapat, tidak punya bisa bergerak sendiri. Manusianya ini loh. Jadi mimbar sehebat apapun, semegah apapun, bangunan sebesar apapun, sebanyak apapun manusia itu yang duduk dalam pemberitaan Injil. Tuhan itu membutuhkan benih. Sehingga rumah Allah ketika dibangun, seperti pohon yang ditanam di pelataran rumah Allah. Dia harus bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau tidak berbuah akan ditebang. Maka banyak gereja megachurch. Kita belajar dari gereja Eropa. Akhirnya tidak ada jemaatnya. Bahkan banyak dijual. Buat kegiatan usaha. Buat yang lain. Bukan buat tempat ibadah. Gitu. Tetapi benih-benih yang diutus ke desa-desa nih. Ya, yang diinjek-injek mati ini, yang tidak berarti, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dilihat, yang numpang di rumah orang, makan harus kasih orang, yang berjuang betul-betul, itu akhirnya lahirlah rumah Allah di sana, gereja. Yang lalu saya cerita bahwa ada seorang yang diutus ke sebuah dusun, sebuah desa di puncak gunung sendiri, akhirnya dia punya anak di sana, dia pelayan Tuhan, dia melayani. Kakaknya punya gereja, dia di sana, diutus. Gitu. Dia mau melayani, dia di sana. Lalu berdiri di gereja, setelah beberapa saat kemudian sampai beliau meninggal, anak-anak lakinya buka cabang-cabang gereja beberapa tempat di desa yang dekat-dekat. Nah itu benih. Enggak ada bangunan kemegahan, enggak ada. Gitu. Hamba Tuhannya juga orang sederhana. Anak-anaknya juga memelihara domba. Domba apa gitu namanya. Itu domba yang mahal. Dapat enggak tahu dari mana, lalu tiba-tiba beranak pinak, mereka hidup dari domba itu. Persembahannya enggak ada. Karena saya ada beberapa kali ke tempat mereka. Ya hadir. Sedangkan yang megachurch nih, wah itu penopangnya banyak saudaraku. Kalau yang di desa ini, hamba Tuhan ini, itu harus piara kambing domba untuk membiayai hidup dia. Tapi melahirkan dari tangan dia sebagai benih, yang diinjak-injak, yang masih kering dulu, yang berjuang dari awal, yang sengsara.
melahirkan beberapa gereja yang tidak dapat penopang mana-mana. Gitu. Mengawalinya lalu juga punya cabang anak-anaknya. Jadi gembala lalu berdirilah gereja-gereja juga di dusun-dusun di desa-desa sekitarnya. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada mimbar. Nggak ada lampu yang mahal. Gitu. Nggak ada kemegahan panggung internasional. Nggak ada di dunia medsos, nggak ada. Kemegahan duniawi nggak ada. Tapi melahirkan kerajaan Allah. Melahirkan rumah Allah. Gitu saudaraku. Nah itulah Yesus. Yesus tinggalkan semua kemegahannya. Di mana akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Setelah Yesus jadi juru selamat, Roh Kudus dicurahkan. Nah, Roh Kuduslah yang berkarya. Oleh karya kesempatan Yesus, Roh Kudus berkarya. Mengurapi orang-orang dimuridkan Yesus menjadi benih-benih, lalu bertumbuh berbuah untuk Injil. Sehingga rumah Allah ada pada banyak tempat sampai hari ini. Saya nggak tahu sudah ada di seluruh dunia nggak, tapi yang saya tahu udah terlalu banyak. Gitu, di mana-mana rumah Allah ada. Gitu. Tapi Yesus meninggalkan kemegahan dunia dulu. Karena yang diakui oleh surga bukan healernya, bukan kesembuhannya, enggak. Enggak. Orang yang dia sembuhkan itu tidak menyembuhkan orang lain, enggak. Orang yang dia bangkit dari kematian tidak membangkitkan orang lain dari kematian, tidak. Saudara harus tahu ini dulu. Sebesar apapun, semegah apapun, sehebat apapun pelayanan seorang anak manusia, seorang hamba Tuhan. Kalau dia tidak melahirkan benih untuk menjadi tempat bertumbuh, melahirkan benih kembali, itu berarti mati benih itu. Benih itu hidup, menjadi tunas, tumbuh keluar akar, menjadi tunas melalui penderitaan. Yesus melalui penderitaan kayu salib harus masuk ke Taman Getsemani lebih dulu. Jadi kemegahan dunia itu luar biasa saudaraku, menipu, mengkecoh. Saya pernah mengalami, saya pernah beribadah di sebuah mega church, di mana ada sebuah tempat parkir di depan gereja yang dikhususkan untuk sebuah mobil mewah. Mobil mewahnya nggak salah saudaraku. Tapi di depan gereja, loh itu mobil siapa? Cucunya hamba Tuhan ini. Buset! Lalu ada sebuah gereja lagi nih. Buset! Gitu. Ada ruang VVIP. Nggak boleh orang lewat sana, nggak boleh masuk. Sebuah mega church, saudaraku. Saya pernah masuk melewati, kebetulan saya teman ini kenal, teman ini punya keluarga yang menjadi anggota inti pelayanan daripada gereja ini. Dibawa masuk ke sana saya. Udah boleh sembarangan orang masuk sini. Ini tempatnya pastor. Sebelum dia khotbah. Wah, tempatnya mewah. Luar biasa. Nggak boleh sembarangan. Buset. Yang lalu kita sudah belajar bagaimana kemegahan dunia Yesus punya. Oleh karena pengurapan Allah ada atas dia. Tapi ada lakukan 3,5 tahun, orang-orang yang dia sembuhkan, dia bangkit kematian, tidak melahirkan apa-apa dalam pelayanan. Enggak. 5.000 orang kasih makan, enggak melahirkan apa-apa. Yang melahirkan pelayanan, itu orang-orang yang diutus. Diaspora, murid-muridnya. Bahkan tertulis Salome, Matias. Yang enggak pernah bicara sama Yesus. Tapi mereka sungguh-sungguh mengikuti Yesus, yang nggak nampak. Sehingga yang di desa membangun itu, ya termasuk contoh tadi ada seorang pastor yang sampai harus memelihara kambing domba untuk menghidupi keluarganya karena dia tidak bekerja. Dia betul-betul melayani Tuhan seumur hidupnya, saudaraku. Tapi lahir beberapa pelayanan yang memenangkan beberapa jiwa. Hitunglah satu tempat itu 40-50 jiwa. Tempat dia kurang lebih 70 yang terakhir, tapi sampai matinya saya tidak tahu berapa. Gitu. Walaupun pastor ini agak sesuatu sih, kakaknya cerita sama saya. Ya tidak kalah, tapi enggak. Itu cuma kesalahan manusia aja kok. Gitu. Tapi
Setiap tempat itu aja 50. Kalau punya 4 tempat aja yang dia dirikan. Karena dia menjadi benih di sebuah dusun yang belum ada pelayanan itu. Dia yang memulai pelayanan itu. Ya. Kalau gereja yang lain tempat itu saya nggak tahu. Karena itu ada kecamatan, ada desa-desa ya. Tetapi untuk pelayanan dia, belum ada. Dia yang memulai. Lalu melahirkan kurang lebih hitung aja lah 4. Gereja termasuk anak-anaknya ya. Ada 200 jiwa loh yang digembalakan. Ada berapa jiwa yang dimenangkan menjadi murid Kristus? Ada berapa jiwa yang dimenangkan untuk menjadi anaknya Tuhan Yesus? Ada berapa jiwa yang dijadikan umat Tuhan? Gitu. Maaf saudaraku, ini cuma pandangan aja mungkin salah ya. Kalau mega church nih, yang sekarang nih saudaraku, semua itu di mimbar. Semua di mimbar. Bahkan yang hadir tidak kenal. Ya gimana bisa kenal ribuan orang? Saya tidak bicara salah, tapi ini pandangan, sudut. Nah, setiap orang mendengarkan Injil itu menjadi murid Kristus enggak? Melahirkan Injil enggak? Seperti pastor itu, melahirkan pelayanan enggak? Kalau tidak, ya lebih terhormat dalam pandangan manusiawi kita, mereka yang di dusun. Artinya begini saudaraku, orang-orang yang di mega church itu memakai sarana-sarana penopang yang Tuhan berikan melalui manusia, membuat mereka gemerlap, gegap gempita, gemuruh. Semua orang datang kepada mereka karena tempatnya enak, di mall, lalu tempat duduknya enak, khotbahnya nyaman, semuanya enak, ruangannya, semuanya musiknya enak. Gitu. Duduk, tapi pendengar Injil ini, apakah benih Injil itu bertumbuh dan berbuah untuk menghasilkan Injil kembali? Apakah orang-orang mendengar Injil itu, dia memberitakan Injil itu yang paling minim aja. Tetapi zaman ini terlalu banyak orang yang melihat kagumnya luar biasa dengan hamba Tuhan seperti itu. Yang diperlengkapi dengan kekayaan dunia. Bukan salah. Tapi prinsip ini sudah salah. Hamba Tuhannya saya bilang tidak salah. Belum tentu salah. Tapi kalau itu yang diunggulkan, itu menjadi salah. Lalu, segala kekayaan dunia yang dimiliki, itu Tuhan datangkan atau memakai cara dunia. Ada banyak loh yang membangun pelayanan dengan cara dunia. Ingat, Salomo membangun rumah Allah. Itu akhirnya juga membangun rumah berhala loh saudaraku. Dia menyembah dewa-dewa, dewi tanah Kanaan. Karena kesukaan dia. Dia punya perempuan banyak. Karena kesukaan nih. Pagem, mentor, apalagi. Mengumpulkan. Bahkan sampai punya mobil di Indonesia cuma 2. Lalu punya koleksi mobil antik yang membangun tempat gudang. Ada puluhan mobil antik di sana. Ada lagi yang istrinya koleksi tas mewah. Karena semuanya nanti akan ditanya sama Tuhan. Apa yang kau buat dengan karunia dan talenta termasuk segala sesuatu yang aku berikan kepadamu. Melahirkan Injil enggak? Berbuah enggak? Pelayananmu hebat secara manusia. Digemari secara manusia. Tapi manusia yang menggemarinya itu, apakah dia menjadi benih Injil? Atau cuma suka-suka ku Tuhan? Wis pokoknya datang ke gereja. Wis pokoknya ibadah. Wis denger firman. Wis pokoknya nyanyi.
Ya sudah kasih persembahan ya udah. Ya udah sudah hadir ya sudah. Kenapa? Oh karena di sana begini. Dan memang kami mendapatinya. Sering kali gini, oh ya dari kenalan gitu ya, oh ya, oh gimana, oh ya gini. Loh kamu di gereja mana? Oh dengan bangganya, oh saya di gereja ini yang lagi viral, yang lagi trending, yang lagi dipakai hebat. Wow. Tapi kalau yang tidak di gereja yang viral, yang trending, yang hebat, yang lagi top, yang lagi wah luar biasa, lalu dipuji-puji. Oh gereja di mana? Oh enggak, saya di gereja di ini dekat rumah. Oh saya di gereja kecil di kampung. Dengan nada agak sedih, itu saudara ngomongnya. Ini cuma sebuah pendapat aja, saudara, opini ya, dalam pandangan-pandangan aja. Dan itu memang ada di masyarakat kita, masyarakat anak-anak Tuhan, ada di komunitas anak-anak Tuhan ada banyak. Gitu. Lalu yang selanjutnya, mimbar rumah Tuhan yang hebat-hebat, mega church yang hebat-hebat. Saya belum mendapati sih. Mengundang hamba Tuhan dari kampung, dari desa. Enggak. Bahkan punya standarisasi. Ada yang harus dari luar negeri. Gitu. Atau kroni-kroninya sendiri, koloninya sendiri. Oh semua harus. Karena itu harus begini. Kan kita penjaga. Ya betul. Nggak boleh salah yang diterima jemaat. Tetapi apakah yang di kampung, di desa, itu nggak ada satupun atau beberapa yang kamu kenal, atau kamu mau cari, yang punya standar itu untuk kamu letakkan pemberita Injil. Sehingga kayaknya ada kasta di dalam pelayanan. Kalau udah masuk diundang mega church, itu harganya naik, harga dirinya naik, harga pelayanan naik, semua naik. Dan kalau pelayanan di tempat itu, wah harus. Saudaraku, ini bercanda banget ya, tapi bercanda. Sekarang kan lagi musim pakai jaket nih. Yang kayak jaket itu. Saya lihat itu banyak itu orang-orang itu ya, yang dipakai Tuhan, yang besar-besar. Ini itu aja, anggaplah curhat lah. Anak manusia curhat. Itu lucu. Pakai jaket ya khotbahnya. Nggak pantas banget umurnya, dan nggak pantas banget belas. Gitu. Karena memang lagi yang besar-besar nih, yang hebat-hebat nih. Nggak tahu dimulai dari mana, saya nggak tahu. Karena saya selalu membuka YouTube. Saya menonton ibadah-ibadah. Di mana itu akhirnya saya dapat ini. Ya nggak semua, tapi ada orang ini. Sampai saya tuh pengen ketawa, saudara. Ngekek saya nih. Lah ampun, cuman karena harus ngikut arus. Mbok ya punya pendapat sendiri. Wah ampun, mbok ya tahu usia. Nggak usah pakai begitu. Lucu banget sih. Contoh-contoh saudaraku ya. Ada seorang hamba Tuhan tuh yang sukanya pakai celana yang robek-robek. Pada waktu itu ya musim banyak itu. Tapi bukan di mimbar ya saudaraku ya. Nah, tapi pada suatu kali teman satu ini akhirnya dia buang semua celana robek-robek. Kenapa? Gak wis aku wis tuwek. Gitu. Gak wis. Kenapa pakai celana robek-robek? Ya karena ya pingin nampil, pingin seneng. Ini aja, suka-suka aja gua mah. Tapi sekarang udah tua, enggak lah gua lah. Gitu. Ada rasa di dalam yang membatasi. Nah sedangkan ini orang-orang besar rohani ini kayaknya kalau aku lihat, wow. Kenapa sih kamu pakai jaket? Apakah itu peraturan yang harus, apabila tidak maka tidak diizinkan, maka gelar hamba Tuhannya akan dicabut itu. Itu boleh saudara. Pada masa yang lalu ada beberapa golongan kekristenan kalau di mimbar memberitakan Injil harus memakai baju resmi, pakai dasi, pakai jas. Sampai sekarang juga ada masih gitu saudaraku. Tidak apa-apa, itu aturan harus dipahami, lalu pengikutnya harus mentaatinya. Supaya teratur, supaya baik, pasti punya tujuan yang baik. Tetapi kalau karena trending, karena cuma untuk ikut tren, supaya bisa diterima, ada pertanyaan besar untuk rohaninya. Bukan rohani yang diberitakan, bukan. Gitu. Orang ini saya pertanyakan cuma untuk titik terendahnya.
Curhat nih saudaraku. Gitu. Lalu bagaimana untuk yang namanya pemungut cukai, lalu menderita kusta, lalu orang yang dirampok, ditolongin sama orang Samaria. Jadi konteks Injil itu menjadi eksklusif banget. Jadi kalau nanam benih itu harus begini-begini. Sedangkan Yesus itu penebar benih. Yesus mengumpulkan hamba-hambanya dari segala macam golongan. Termasuk yang diterima sama Yesus, orang-orang yang terkenal berdosa, perempuan terkenal berdosa, pemungut cukai. Bahkan Yefta itu anak perempuan sundal. Yefta itu menjadi perampok, tapi akhirnya menjadi pemimpin Israel. Oh, biarkan itu alamiah Tuhan yang bekerja. Iya. Tetapi pertanyaannya, batasan yang kita buat itu selaras dengan Injil enggak? Sehingga di dalam pelayanan itu ada kasta. Jadi kalau hamba Tuhan ini itu disediakan ini, yang itu jangan. Enggak kelasnya. Kalau ngundang, enggak bisa golongan ini, enggak boleh begini, ini harus ini. Demi keamanan. Keamanannya sih benar. Tapi akhirnya kita bersinggungan dengan kasta. Jadi di dalam pelayanan ada kelompok itu hamba Tuhan desa. Apalagi kalau pertemuan hamba Tuhan. Yang desa sendiri. Yang kota sendiri. Yang punya jemaat sekian banyak sendiri. Yang punya jemaat cuma segini itu sendiri. Nggak nyampur. Dan lagi ini analogi aja. Jadi kalau ngobrol tuh misalnya ketemu, woi bro gimana bro? Oh ya begini. Tapi kalau ketemu sama yang itu enggak. Shalom gimana? Terus ketemu yang itu. Oh iya, ya. Oke, Tuhan berkati, makasih ya. Ya, silakan. Udah gitu, enggak. Paling salaman aja, udah, enggak. Enggak ada pelukan, enggak ada rangkulan, enggak ada kesetaraan. Nah, itulah kenapa Yesus itu harus menjalani kehinaan. Ketika dari puncak tertinggi pelayanannya. Puncak tertinggi di karirnya. Saya punya cerita, buku cerita dongeng Cinderella, saudaraku. Para Cinderella ini ya. Di mana awalnya mereka bermasalah dalam kehidupannya dan pekerjaan keuangannya. Wah, ada tuntutan hukum dan sebagainya, saudaraku. Bermasalah rumah tangga, hidup bermasalah. Lalu ketemulah dengan seorang pastor. Wah, karena mendapatkan Tuhan, ikut pastor itu, saudaraku. Pastor itu ketika memberitakan firman, di mana pastor itu berada pelayanan dikejar sampai naik kereta butut. Saudaraku, makan nasi bungkus yang cuma sekian ribu. Ya karena memang nggak punya duit. Bareng rame-rame, berapa orang gitu saudaraku. Hebat saudaraku. Menderitanya, tidur di mana aja boleh. Makan pun nggak bingung, yang penting dengar firman. Karena Tuhan sedang beracara melalui pastor ini. Benar-benar saudaraku. Wah, kejar dan tumbuh rohaninya. Tumbuh. Sampai akhirnya melayani, menjadi murid Kristus. Saudaraku. Wah Tuhan pakai gitu. Ada cerita dongeng ini ada saudaraku. Cerita Cinderella ada. Lalu berjalan waktu diaspora. Tetapi ternyata ada perbedaan, saudaraku. Khususnya saya bicara yang mereka akhirnya dimuliakan Tuhan. Yang lalu saya bicara tentang soal rekan pelayanan ya. Yang berangkat sama-sama susah, tapi akhirnya punya pribadi yang berbeda ketika bertemu, ketika sudah masuk ibadah di hotel. Gitu, dikasih Tuhan itu. Udah beda. Gitu, ya. Nah, ada juga orang itu akhirnya, aku diberkati, aku dilimpahi. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Gitu. Tapi sudah enggak ada lagi namanya tanah liat. Udah enggak bisa lagi. Gitu. Enggak punya uang,
Usahakan sampai cari termurah, yang penting ketemu Tuhan. Punya uang yang bisa setiap saat pergi menemukan ibadah yang ketemu Tuhan. Nggak bisa. Nggak pernah lagi ketemu dengan tanah liat. Saudaraku. Nggak lagi makan nasi bungkus. Itu saudaraku. Kutek aja sudah sekian ratus ribu. Ini jujur ngomong nih, para Cinderella nih saudaraku. Itu di dunia dongeng, Bukan di dunia nyata, dunia dongeng saudaraku. Itu benar saudaraku. Padahal itu sampai mengadakan sesuatu supaya bisa hadir di ibadah. Saking susahnya hidup. Tapi ketika udah mau setiap saat saya terbang untuk hadir ibadah, enggak. Bahkan berdekatan dengan pesternya itu, datang juga enggak saudaraku. Enggak butuh lagi soalnya. Karena pester ini nasi bungkus. Saudara paham ya? Nasi bungkus itu dari daun dan koran. Karena Cinderella udah di istana, makanya dari piring emas saudaraku. Yesus itu dari nasi bungkus, dia piring emas. Tapi keberadaan Yesus, pribadinya, kesederhanaannya, sampai titik terendah, sampai dimuliakan jauh lebih tinggi, tetap dia mau nasi bungkus. Dia tetap hadir dimanapun. Immanuel dia berikan. Gitu saudaraku. Nah inilah yang namanya harta duniawi merampas harta surgawi. Inilah cara setan bekerja melalui orang-orang duniawi. Karena nggak ada lagi yang namanya Matias, namanya Salome. Nggak ada. Semua udah mencari panggung, mencari tampilan. Semua udah punya panggung punya tampilan. Tampilan rohani, tampilan duniawi, yang semuanya dibungkus dengan duniawi, saudaraku. Kekalahan telak sebuah pelayanan di dalam perjalanan anak-anak Tuhan yang menjadi murid Tuhan. Ketika 3,5 tahun Yesus menjadi tertinggi, itu mau tetap di sana dia. Nggak bisa. Contoh ini saudaraku ya. Ketika udah gemah ripah pelayanan, mega church, wah itu betul-betul orang itu sudah tidak terhitung berada di sekeliling dia. Apakah masih ingat ketika lagi sendiri ditinggalkan? Gak ada yang mau. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Ada gula, ada semut, saudaraku. Banyak orang yang memulai kehidupan rohaninya bersama Tuhan dari titik nol. Tapi melambung tinggi, saudaraku. Tuhan bawa titik tertinggi. Tapi setelah itu, Tuhan uji. Tuhan taruh. Seperti Yesus ditaruh. Kamu harus mati untuk aku. Kamu masuk ke salib. Tuhan taruh jalan salib. Boro-boro mau jalan salib, saudaraku. Lupa kalau nasi bungkus. Lupa kalau dia itu nasi bungkus. Ini terjadi pada waktu kisah Raja Daud. Di puncak karir Raja Daud sebagai raja yang luar biasa. Menaklukkan seluruh kerajaan di Timur Tengah. Di tanah perjanjian itu digenapi tangan Daud. Daud melakukan kesalahan dengan Batseba dan Uriah. Lalu Tuhan datang melalui Nabi Nathan ngomong gini, dari mana kamu aku ambil? Ini itu sudah aku beri kepada kamu. Istana Tuanmu, istri Tuanmu aku beri. Kalau kurang kamu minta, kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uriah? Yang menjadi pertanyaan, dari mana kamu ambil? Allah akan menanyakan itu. Hai Elia, apa yang kamu kerjakan? Hai Adam,
Kenapa kamu tahu kamu telanjang? Hai Adam, kamu di mana? Hai Kain, adikmu di mana? Setiap pertanyaan yang Tuhan lontarkan, itu ada sebuah tujuan. Ada rasa tidak puas, ada rasa marah, ada rasa karena Tuhan menemukan ada kesalahan atau dosa dalam kehidupan anak-anaknya. Karena yang ditanyakan itu semua itu mereka yang salah. Elia lari dari pelayanan. Gitu saudaraku. Nah, pada saat nanti saudara akan ditanya, harta yang kamu miliki buat apa? Hidup yang aku beri buat apa? Gedung itu aku beri buat apa? Buat kolegamu aja, buat yang indah menurut kamu, buat cuma datengin orang supaya datang duduk, supaya kelihatan besar pelayananmu. Sedemikian banyak harta yang aku berikan sama kamu, cuma untuk membesarkan lagi pelayananmu, supaya kamu terakui, supaya kamu semakin banyak orang yang duduk di tempat bangunan yang aku berikan. Pertumbuhan mereka mana? Jiwa mereka kemana? Rohani mereka kemana? Maaf saudaraku, ini tidak punya motivasi ya. Cuma sebagai out the box. Sebagai orang awam saya ini. Walaupun saya hamba Tuhan, tapi sebagai orang awam aja. Gitu. Karena di luar juga banyak orang awam menilai. Gila lu. Begini. Wah itu mah gini. Dan itu bisa saya terima, bisa. Kenapa? Wajar. Karena enggak menjadi kesaksian buat Tuhan, enggak. Tetapi apabila kita melaksanakan Injil benar-benar, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Yang bahasa saya gila-gilaan pembangunan duniawinya. Maaf saudara. Itu disepuh dengan emas dunia. Enggak masalah Tuhan kasih. Tapi peruntuknya untuk apa? Untuk daun aja, untuk bunga aja. Atau akan berbuah. Yang akhirnya di dalam buah itu ada benih. Yang akan menumbuhkan pohon yang lain. Apalagi nih. Pembangunan pelayanan merampasi jemaat yang lain. Bukan jemaatnya yang datang. Kalau jemaat yang datang memang dia butuh pendewasaan. Dia butuh namanya penambahan kekayaan tubuh Kristus dari yang lain. Menambah pengetahuan, menambah tentang kedalaman iman. Karena setiap pelayanan kan berbeda-beda Tuhan kasih. Dia diperlengkapi dengan pelayanan yang lain. Boleh. Tapi kalau merampasi dengan cara-cara membagikan hal-hal yang duniawi. Lalu memelintir Injil tentang baptisan. Bahkan ada yang lucu saudaraku. Ini sungguh kesaksian. Celakalah saya kalau saya berbohong. Saya pernah diundang sebuah gereja untuk berkhotbah. Saya datang ke sana, saya datang pagi. Pada waktu jemaat pada datang. Karena di tempat itu, mall itu ada beberapa gereja. Banyak gereja saudaraku. Memang tempat yang disediakan pemerintah untuk ibadah gereja itu juga di mall-mall saudaraku. Ya asik aja. Saya naik eskalator. Lalu terjadilah kanan kiri ini gereja. Pintunya dibuka. Karena sudah waktunya ibadah. Menjelang ibadah jemaat datang. Saya ditawarin loh. Suruh masuk loh. Dan itu sudah jadi pembicaraan beberapa teman. Waduh Pak, kalau ke sana itu Pak. Wah, ini bercanda ya? Bercanda, saudaraku. Bercanda. Saya ingat ketika saya itu di Jakarta, saudaraku. Mari, karena saya jalan itu di kanan kiri ini orang jual makanan, saudaraku. Mampir kok. Mau cari apa? Ada yang jual pakaian. Sampai dibuat seperti itu loh, saudaraku. Ceritanya ada kalau di mall ya, di namanya pertukaran besar itu SPG, Sales Promosi Girl, ya. Jadi ada yang mempromosikan apa yang mesti dijual. Injil itu bukan diberitakan,
tapi dipromosikan. Aduh. Apalagi di dunia media sosial, saudaraku. Waduh. Kenapa? Pengen survive. Pengen lebih eksis. Lah, kalau kita menilik perjalanan Yesus yang survive, eksis, yang top bottom. Allah taruh. Masuk. Bukit Golgota. Jalani proses. Sampai Isdan sudah selesai. 3 jam. Digantung kamu nanti. Justru dari healer yang cuma menyembuhkan menjadi juru selamat. Sehingga banyak pemakaian Tuhan, banyak kekalahan pelayanan. Karena tidak masuk yang namanya Taman Getsemani. Yang kalau boleh kita katakan undur di kala sukses. Oleh karena kehendak Bapa dibawa titik terendah. Tetapi ada orang-orang yang di titik terendah seperti Matias, seperti Salome yang berkarya. Seperti hamba Tuhan yang di desa ini yang melahirkan 4 gereja. Seperti anak-anak dari sekolah Alkitab, seminari-seminari. Seperti mereka ikut khusus-khusus Alkitab lalu ditempatkan di tempat-tempat di mana akhirnya berdirilah gereja. Yang tidak ada tepuk tangan, tidak ada gegap gempita, tidak ada kekayaan, tidak ada penopang, tidak ada VVIP room. Tidak punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Tidak menempati tempat khusus. Sampai ke anak cucu itu harus tempat parkir mobil khusus. Ditutupi khusus loh. Ada tutupnya saudaraku. Supaya tidak kepanasan. Mobil mewah. Cucu itu saudaraku. Malah cucu itu yang demikian muda usianya. Itu sudah pegang mimbar yang ribuan orang lihat. Buset. Sedangkan tuh hamba Tuhan yang punya pengalaman yang sangat dalam dengan Tuhan. Hamba Tuhan pelayanan sekian puluh tahun. Nggak ada itu buka pintu. Nggak ada. Nggak ada di gereja itu nggak ada. Halo. Seperti cerita negeri dongeng ya saudaraku. Yesus itu bukan dongeng. Pelayanan itu bukan dongeng. Karya nyata Tuhan. Tetapi di dalam cerita dongeng, di dalam pelayanan, itu ada karya nyata manusia. Di dalam pelayanan ada karya nyata surga, Bapak di surga. Karya nyata surgawi. Tapi dalam pelayanan ada karya nyata duniawi, saudaraku. Bukan membedakan membuat saudara, hindari, enggak. Cuman kita harus bertumbuh dewasa. Kita harus mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Bukan itu tidak benar, mana yang baik atau mana yang buruk. Kalau seperti itu, ya pasti buruk. Injilnya benar, tapi pengelolaan pemberitaan Injilnya yang buruk. Saudara, saya tidak berani bicara tidak benar. Saya bilang buruk aja. Gitu. Karena akhirnya melahirkan kasta. Lalu ada arus-arus duniawi untuk meneguhkan pelayanan. Lalu ada sikap-sikap duniawi, kalau sama ini saya harus baik-baik. Kalau sama ini biasa aja. Bahkan motor-motor punya. Ada cerita dongeng lagi saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan yang merintis pelayanan. Itu punya jemaat sederhana kurang lebih 40-70. Setelah sekian tahun tiba-tiba dipertemukan dengan seorang anak manusia yang punya harta duniawi. Maka beliau itu menopang pelayanan hamba Tuhan ini. Dipindahkan menjadi pelayanan di mall, saudaraku. Dibiayai. Yang rodanya nolnya itu banyak keluar duitnya. Wah jadi megah. Dibangun panggung, sewain. Wah kursi menjadi berlipat ganda. Dan semua disediakan. Harta duniawinya. Lalu setelah pembangunan selesai, dipanggillah hamba Tuhan ini suami istri. Setelah itu istrinya ketemu saya, nangis. Pak, kami dibinatang-binatangin. Untuk
mempertanggungjawabkan keuangan yang dipakai untuk pembangunan ini. Sedih Pak rasanya Pak. Saya dimaki-maki Pak. Harta duniawi itu akan berhadapan dengan manusiawinya manusia. Yesus ketika melayani dengan demikian hebat sebagai healer, dia berhadapan dengan manusia. Tapi ketika Yesus dibangkitkan, selesai, dia undur di kala sukses, dia menjalani bukit Golgota, proses itu, dan dia dibangkitkan. Tidak ada manusia yang bisa berhadapan dengan Yesus. Yesus tidak berhadapan lagi dengan manusia. Tapi dia memakai manusia untuk datang kepadanya. Menjadi benih. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Yang pertama, harta duniawi seringkali sadar tidak sadar. Itu akan menutup banyak pintu rumah Allah untuk manusia. Harta duniawi seringkali menutup rumah Allah untuk Injil keluar dari rumahnya menjangkau manusia. Harta dunia itu akan menutup rumah Allah, menjadikan rumah Allah sekat-sekat, memisahkan manusia. Yang kaya dengan miskin, yang pendidikan dengan tidak pendidikan, yang punya gelar tidak punya gelar, yang punya jabatan dan tidak punya jabatan. Itulah harta duniawi, saudaraku. Yesus punya. Tapi Yesus ditaruh. Tinggalkan semua itu. Ikut langkahku. Wis, iya asik ikut Tuhan. No. Tidak ada penyertaanku ketika kamu disalib. Tidak ada penyertaanku ketika kamu bergumul menghadapi itu. Sampai keluar keringat darah. Manusia Yesus. Sehingga hatinya mengatakan ya. Hati itu manusia roh kita, spirit kita. Walaupun kalau boleh jalan, ini jangan Tuhan, jalan ini jangan. Tapi jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Lalu Allah intervensi memberikan kekuatan melalui malaikatnya. Yesus bangkit. Dan isdan selesai. Seringkali manusiawi kita menghalangi. Manusiawi kita dibelenggu oleh harta duniawi. Injil dikurung oleh manusiawi kita. Sehingga Allah tidak bisa bebas memakai. Petrus dikurung manusiawinya di Galatia. Oleh karena budaya duniawi. Orang Yahudi tidak boleh duduk makan bersama di luar Yahudi. Ketika ketemu murid-murid Paulus, saudara Yakobus datang, dia menyingkir. Mana Paulus? Paulus tidak dibelenggu dengan budaya manusia. Dia melayani pokoknya di luar Yahudi. Paulus ditawan oleh Allah. Dikurung oleh Allah. Bahwa aku rasul di luar Yahudi. Paulus dikurung oleh Allah. Diseret oleh Allah. Dibawa oleh Allah kepada Makedonia. Paulus tidak dikurung dengan apa yang dia miliki. Dia anggota Sanhedrin, dia lulusan terbaik daripada sekolah Gamaliel, imam muda, semua dia miliki harta duniawi. Status, pelayanan, sekolah pendidikan, pengikut, bait Allah apalagi. Dia bisa keluar masuk kemana aja. Tapi Paulus masuk ke door to door. Andakah hamba Tuhan Mega Church masuk door to door? Oh ada Pak, KKR. Datang, pulang. Dengan dikawal dayang-dayang demikian banyak. Lalu ekspos, buka cabang di kota-kota besar. Paulus digigit ular, enggak mati. Tidak terhitung lagi. Aku kepanasan, kedinginan, 3 kali karam kapal, 3 hari terkapung-kapung di laut. Menanggalkan segala yang dia miliki. Ditaruh rasul di luar Yahudi. Menanggalkan keinginan dia untuk menginjil ke
belok Makedonia. Melepaskan kekuasaan dia memenjarakan orang menjadi orang penjara, menjadi napi. Itulah next the door. Next level. Baru kemuliaan Tuhan menjadikan orang lain menjadi kemuliaan juga bagi Tuhan. Ini penting, saudaraku. Dengan menanggalkan segala jubah dunia. Sehingga Injil tidak dibatasi, tidak dikurung oleh harta dunia. Amin, saudaraku. Hari ini kita belajar, saudaraku. Seringkali keberhasilan yang Tuhan beri dalam kehidupan akhirnya tidak mampunya seorang anak manusia bertumbuh dalam kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Oleh karena pemberian dunia, pohon-pohon yang baik dari bumi akan ditumbuhkan di Taman Eden yang baik dimakan. Oleh karena pemulihan, oleh karena berkat Tuhan, oleh karena kebesaran Tuhan beri, sehingga mengurung benih Injil itu. Tidak menjadi kemuliaan yang akhirnya menjadi benih di dalam orang lain. Dibatasi oleh karena keberhasilan. Dibatasi oleh namanya status. Dibatasi oleh jabatan. Dibatasi oleh bangunan. Dibatasi oleh karena segala sesuatu yang dari dunia. Yesus dari nasi bungkus. Dia makan di piring emas. Tapi dia kembali namanya nasi bungkus. Dia ditolak, dihina, diludahin, dicambuk, ditinggalkan muridnya. Lah itulah kemuliaan surgawi yang akan menjadi benih, di mana benih itu akan bertumbuh dan berbuah, di mana buah itu akan menjatuhkan benih lagi, dan benih ini akan menjadi pohon lagi yang menghasilkan benih lagi, dan itulah multiplikasi Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib, dia dibangkitkan dalam kemuliaan. Dia hadir sebagai orang sederhana. Dia tidak VVIP room. Nah, dia enggak beli segala sesuatu orang lain tidak punya. Dia tidak menjadi eksklusif. Dia temui murid-muridnya. Setelah itu, kemuliaan Allah Bapa dicurahkan melalui pencurahan Roh Kudus. Sehingga setiap berita Injil yang diberitakan kepada murid-muridnya oleh Roh Kudus dibawa menjadi benih, di mana para murid memuridkan orang lain, mendirikan rumah Allah oleh karena Injil diberitakan tanpa tentangan dan tantangan lagi. Yang ada di dalam diri mereka sendiri. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku. Terlalu banyak pendapat yang menjadi kubu benteng di dalam diri anak-anak Tuhan. Sehingga mengurung namanya kasih karunia anugerah Tuhan. Untuk tidak bisa dipakai dengan bebas oleh Tuhan. Untuk menjadikan benih itu hidup di dalam setiap anak manusia yang ditemui. Inilah kemegahan pelayanan di mana dikurung oleh kemegahan dunia. Sehingga terjadi yang namanya gap, sekat, pintu benteng, pembedaan barak dengan namanya kamar, ruang VVIP room. Lalu, oh nggak bisa. Kalau ketemu dengan A, saya harus begini, ketemu dengan B. Kalau saya begini, saya harus lakukan begini, harus dengan ini, nggak bisa dengan ini. Roh Kudus sudah tidak bebas lagi berkarya.
melalui benih-benih yang dia miliki. Benih itu kecil. Dan saya akan tutup dengan firman Tuhan. Kalau engkau tidak jadi terbesar, tidaklah engkau menjadi terkecil. Tuhan selalu memulai sesuatu dari benih. Tetapi Tuhan tidak mengakhiri benih itu menjadi pohon. Tidak. Tuhan memanggil kita tidak hanya memiliki namanya bangunan besar, pelayanan besar, pendidikan tinggi, kemegahan dunia, menjadi famous, menjadi hebat. Tidak. Bukan cuma itu. Tapi pohon yang besar harus melahirkan buah yang di dalamnya ada benih. Yang pada waktunya akan jatuh dari pohon. Dan benih itu akan bertumbuh menjadi pohon yang lain. Bukan keindahan daun yang Tuhan inginkan. Walaupun Tuhan kerjakan. Bukan keindahan kekayaan. Bukan namanya kehebatan apa yang kita miliki. Kemegahan yang apa kita punyai. Bukan bangunan, bukan benda-benda yang disalut emas dunia. Pujian manusia. Tapi benih Injil harus ditanam dan melahirkan benih Injil lagi. Oleh karena bertumbuh menjadi pohon dan berbuah. Lalu benih ini tumbuh lagi menjadi pohon lalu berbuah terus. Sehingga seorang hamba Tuhan mengawali pelayanan, melahirkan rumah Allah. Sampai akhirnya punya cabang. Salah satu contoh aja. Di desa. Gitu saudaraku. Jadi kalau diperlengkapi Tuhan untuk berkhotbah di hadapan ribuan orang. Harus melahirkan ribuan orang ini harus ada yang akan melahirkan lagi namanya tempat yang menyediakan kursi yang juga besar yang banyak. Jemaat yang banyak. Karena benihnya memang seperti itu. Jadi tidak terkurung membatasi segala sesuatu dengan perhitungan-perhitungan. Tapi bukan karena Makedonia memanggil. Bukan karena ditaruh naik pikul salib ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Sehingga pertempuran sesungguhnya untuk kita menjadi benih ilahi yang melahirkan benih ilahi itu adalah Taman Getsemani. Di mana Tuhan akan lepaskan jubah duniawi kita. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi? Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu memperkaya kepadaku. Melayani itu. Next levelnya, kemuliaan selanjutnya. Yang pertama, kamu punya berkat, kamu kaya, kamu berbagi kekayaan, berbagi berkat. Langkah pertama, pembangunan megachurch boleh. Pembangunan gereja boleh. Langkah selanjutnya, Tuhan akan minta, Tuhan akan taruh di hati kita. Harus ada benih yang akan melahirkan yang sama. Pohon apel akan melahirkan benih apel yang akan menjadi pohon apel. Gak mungkin jadi jeruk. Benih jagung tetap akan melahirkan pohon jagung dan melahirkan benih jagung
yang menjadi pohon jagung dan seterusnya. Sehingga kekayaan Kristus itu nampak. Salah satunya juga kekayaan duniawi. Megachurch harus ada. Pelayanan hebat harus ada. Wah, pengurapan yang sekian banyak. Karena Tuhan berfirman, saudaraku. Kamu akan melakukan perbuatan lebih besar daripada aku. Yesus korban 5.000 orang, ada yang sampai 1 juta loh. Ada yang 5 juta KKR-nya. Enggak apa-apa. Tetapi, jangan pernah membatasi diri dengan apa yang didapatkan oleh karena Tuhan. Tetapi, kita harus membuka diri apabila Tuhan taruh, Tuhan panggil, Tuhan taruh Bukit Golgota menyelesaikan salib. Tuhan taruh, Tuhan panggil Makedonia untuk Injil diberitakan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sharing kita hari ini, coba kita renungkan. Mungkin atau ini waktunya. Apa yang saudara miliki dari Tuhan, itu saudara harus berikan benihnya untuk orang itu memiliki persis seperti yang saudara miliki. Sehingga kekayaan Kristus itu menjadi kesaksian. Apapun kekayaan dimiliki, termasuk bangunan, pelayanan besar, termasuk yang namanya penginjilan desa, bangunan sederhana, itu terus berlipat ganda. Karena ada benih yang harus ditaburkan untuk menjadi pohon dan berbuah. Taburkan lagi pohon berbuah. Sehingga seluruh bumi penuh kemuliaan Dia. Seperti Tuhan muliakan saudara dan saya. Dan semua anak-anaknya. Demikian juga hamba-hambanya. Tuhan Yesus berkati. Makasih saudaraku.